guys, kembali lagi di channel Aeslovia English. So, how are things going on with you everybody? Hope things are good. Oke, kali ini aku bakal ngajak kalian buat ngelanjutin video yang sebelumnya udah aku upload, yaitu yang belajar bahasa Inggris dengan film part 1. Dan kita masih bakal belajar dengan film yang sama, yaitu Jack the Giant Slayer. Dan part 2 ini bakal jadi series terakhir pembelajaran kita dengan film Jack the Giant Slayer. Oke, jadi kalau untuk part selanjutnya kita udah ganti film, beda film lagi ya guys, so you won't get bored. Jadi biar kalian gak bosan gitu. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita akan pelajari beberapa kata-kata atau ungkapan dalam bahasa Inggris melalui percakapan dalam film Jack the Giant Slayer Part 2. You're the future Queen of Cloister. According to you, having a king is all that matters. I've never said any such thing. Oke guys, jadi pada cuplikan yang pertama kita dapat ungkapan tuh I've never said any such thing. Nah, itu kalau diterjemahkan itu kira-kira aku nggak pernah bilang seperti itu, aku nggak pernah bilang kayak gitu loh. Ya kira-kira kayak gitu ya. Dan ungkapan-ungkapan kayak gini nih bisa buat kalian ngeles ya. Mungkin kalau pacar kalian bilang, "Yang minggu ini katanya kamu mau beliin aku sepatu baru." What? I've never said any such thing. Aku nggak pernah bilang kayak gitu loh. Nah, bisa juga tuh dipakai di situasi kayak gitu. Biar kalian lebih paham, kalian bisa lihat contoh di sini ada I'm off tomorrow. You've said that you'll invite me to the beach when I'm off. Aku besok libur. Kamu pernah bilang mau ngajak aku ke pantai pas aku libur. I've never said any such thing. Perhaps someone else. Aku nggak pernah bilang gitu loh. Mungkin orang lain. Nah, kayak gitu ya guys. Oh ya, aku mau buat disclaimer dulu, I'm not the best at pronouncing words ya. Jadi kalau ada salah atau mungkin ketidaksempurnaan dalam pronunciation saya, mohon dimaklumi. Oke, lanjut aja kita ke lesson yang berikutnya. Oh ya guys, sebelum lanjut ke next lesson, jika kalian menyukai video ini, please klik icon like, dan jika kalian ingin update video-video terbaru dari Aeslovia English, silahkan subscribe channel ini ya guys. And belong in the safety of the palace, and you will marry Roderick. There's nothing further to discuss. Oke, here we got nothing further to discuss, atau nggak ada lagi yang perlu dibahas, atau titik gitu. Jadi biasanya tuh kalau pokoknya kamu itu harus ini, titik. Nah, itu bisa pakai ungkapan ini, nothing further to discuss. Untuk pronunciation-nya sendiri, cara pengucapannya itu ada American itu further. Oke, further. American, British, further. Nothing further to discuss. American, nothing further to discuss. Ya, seperti itu kira-kira ya guys. Oke, biar lebih paham, lihat contohnya di sini ada Why did you not let me swim there, mom? Kenapa kamu tidak membiarkanku berenang di sana, Bu? Nah, ini ibunya bilang, The rip currents are so powerful now. Just play close to the shore. There's nothing further to discuss. Nah, sekarang arus bawah sedang kuat. Arus bawah itu harus pecah ya, yang nyeret ke laut. Bermain dekat pantai saja, titik. Nah, ini si ibu pakai ungkapan there's nothing further to discuss. Oke, paham ya guys? Disturb you, but I saw your light and I'm lost. Okay guys, now we have sorry to disturb you. Ini ungkapan yang cukup populer ya, artinya maaf mengganggumu. Jadi misal kalian nggak sengaja ganggu seseorang, kalian bisa pakai ungkapan ini guys buat minta maaf. Oh, I'm sorry to disturb you. Dan di sini juga aku kasih sinonimnya untuk kata disturb sendiri, yaitu ada bother ya. American says bother, the British
bother. Oke, bedanya kayak gitu. Dan kita juga ada di sini kalimat I'm lost, aku tersesat. Nah, ini juga cukup populer juga ya kata-kata kayak gini, I'm lost. Contoh ya guys, biar lebih paham. We've walked too far, I'm afraid that we're lost. Kita udah jalan terlalu jauh. Waduh, maaf sepertinya kita tersesat. Nah, ini mungkin lagi petualangan gitu di hutan, terus tiba-tiba tersesat gitu ya. Terus jawabnya si B, get the higher ground and look for the way back. Pergi ke tempat yang lebih tinggi dan cari jalan kembalinya. Oke, kira-kira seperti itu guys. What are you doing out in this nasty weather? Well, it wasn't like this when I set out. Yo guys, to remember kita dapat kalimat wasn't like this. Tadinya nggak kayak gini, tadi nggak seperti ini. Kira-kira seperti itu ya terjemahannya. Dan ada juga nih phrasal verb set out yang artinya berangkat. Di sini juga aku sertakan ya, ada sinonimnya buat kata set out sendiri, ada depart ya, depart atau depart. Oke, kemudian ada take off dan set off. Oke. Contohnya untuk contoh 1, oh my goodness, your room looks so messy. Astaga, kamarmu kelihatan berantakan sekali. It wasn't like this before the quake struck the town. Tadinya nggak kayak gini sebelum gempa menghantam kota. Wah, jadinya berantakan ya. Tadinya rapi, cuma setelah gempa jadi berantakan. Oke, untuk contoh 1 kira-kira seperti itu guys. Oke, sekarang ke contoh yang kedua. Kita ada phrasal verb set out. Langsung aja contohnya. I've packed all we need. Aku udah mengemasi semua yang kita butuhkan. Good, let's set out to explore this island. Bagus, ayo berangkat menjelajahi pulau ini. Oke, paham ya? Oke, hope you got it. Next lesson guys. Keep up or you'll be left behind. Oke, pada cuplikan yang barusan kita dapat phrasal verb lagi. Di sini ada keep up ya, yang artinya tuh terus atau lanjut ya. Terus meneruskan, lanjut melanjutkan, sama ya. Sinonimnya ada carry on sama continue. Langsung aja kita lihat contoh 1. How come? Ada apa nih? Apa yang terjadi? Max can't keep up the race. Max nggak bisa ngelanjutin balapan. Oke. Contoh 2 guys, I'm satisfied with your work. Keep up the good work. Aku puas dengan kerjaanmu. Teruslah bekerja dengan baik. Oke, paham ya untuk phrasal verb yang satu ini? Keep up, terus. Oke, gampang banget kan guys? Gampang banget pastinya. Oke, lanjut ke next lesson. Yup guys, now we have left behind ya, ketinggalan, tertinggal, atau ditinggalkan, kayak abandon gitu. Dan bacanya ini bukan behind ya, mungkin kebanyakan ada sih, nggak tahu kebanyakan atau cuma aku tahu ada beberapa yang bacanya itu behind, tapi yang benar itu behind gitu ya, left behind. Oke, biar kalian lebih paham lagi, bisa lihat contoh 1. There's no one on the ship. Nggak ada orang satupun di kapal. The ship has been left behind by the crew. Kapal ini telah ditinggalkan para kru. Oke, paham ya guys? Gampang ya untuk dipahami, mudah-mudahan seperti itu. Kalau udah paham, kita lanjut ke next lesson. Got an idea? What? We're gonna wake a sleeping giant. Well, that doesn't sound like a good idea. Oke guys, pada cuplikan yang terakhir kita dapat ekspresi atau ungkapan I've got an idea. Aku udah dapetin ide. Sama doesn't sound like a good idea. Itu nggak kedengaran seperti ide yang bagus, atau kedengarannya bukan ide yang bagus. Bisa seperti itu juga untuk terjemahannya. Silahkan kalian lihat contoh 1 guys. How would we start today's adventure? Gimana kita akan mengawali petualangan hari ini?
How about swimming with the hungry sharks? Gimana kalau berenang sama hiu-hiu yang lapar? Oh, it doesn't sound like a good idea. Kedengarannya bukan ide yang bagus. Oke, seperti itu untuk contoh penggunaan ekspresi atau ungkapan I've got an idea. Aku udah dapetin ide, sama it doesn't sound like a good idea. Itu kedengarannya bukan ide yang bagus. Oke guys, so finally we've come to an end of our lesson memperkaya vocabulary dengan belajar kata atau ungkapan dalam bahasa Inggris dari percakapan dalam film Jack the Giant Slayer. Dan untuk upcoming videos, video-video yang akan datang kita udah ganti film ya guys biar nggak bosen gitu. Dan jika kalian suka atau tertarik untuk menonton video-video yang akan datang, please support channel Aislovia Victory dengan like, comment, dan yang paling penting subscribe-nya guys. Oke, so thank you very much for dropping by. See you next time. Bye.